Halo, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Sebentar lagi aku bakal live dengan Kak David Jessica. Sebentar saya invite ya. Ini kita invite Kak David Jessica. Kak David Jessica ini adalah seorang nutritional therapist. Halo, Ko. Malam. Halo, just Selamat info ya, malam. Jessica itu nama istriku, jadi namaku bukan David Jessica. Oke, begitu romantis ya. Ya, Instagramnya supaya untuk menghindari skandal. Nice, oke. Oke, kok Gina, hari ini kan kita bakal ngebahas sehat dari sudut pandang seorang nutritional therapist. Koko coba perkenalkan dulu diri Koko itu seorang apa? Oke, Hai guys, namaku David, backgroundku nutritional therapist. Basically, ranah edukasi saya lebih ke teknik preventif atau pencegahan sebelum sakit. Tapi jika sudah terlanjur sakit, biasanya bidang saya adalah untuk mengoptimalkan fungsi tubuh secara natural tanpa memakai obat-obat sintetis. Mm-mm. Itu jadi saya bisa handle dari hal yang medis sampai sekedar untuk membentuk badan pun bisa. Selama itu sistemnya secara natural. Mm-mm. Koko ini seorang guru Muay Thai juga loh ya. Kalistenik. Karena beberapa kali itu pas saya kalistenik itu juga kelihatan Ko David ini. Iya, Mm-mm. ditunggu trialnya ya. Itu detailnya. Gimana kok? Menurut Koko itu kita langsung aja ya. Menurut Koko David ini hidup sehat itu bagaimana sih dari sudut pandangnya seorang nutritional therapist? Ya, jadi selama ini kalau saya cek di pasien-pasien saya, Mm-mm. rata-rata itu mereka punya stereotip. Kalau sehat itu artinya nggak gampang sakit, juga bisa aktivitas sehari-hari. Mm-mm. Itu memang benar kalau menyesuaikan dengan standar. Biasa kalau kita lihat di beli produk biasanya ada recommended daily intake berapa persen. Nah, itu standarnya sama dengan pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana prajurit itu punya standar sehat, di mana mereka bisa mengangkat senapan untuk pergi perang. Jadi sehat itu basically itu. Tapi yang akan saya bahas pada hari ini itu sehat yang bugar. Orang sehat belum tentu bugar. Orang bugar pasti sehat. Gitu. Mm-mm. Kemudian bagaimana sehat bugar itu seperti apa kok? Oke, jadi kalau mau melihat orang itu bugar, biasa badan itu memiliki alarm-alarm, memiliki indikator-indikator yang menandakan bahwa badan itu punya keluhan apa enggak. Contohnya mungkin dari rambut, apakah mudah rontok atau tipis. Misalnya juga kantung mata, apakah ada deep sleep atau tidak. Kerutan di wajah, mungkin umur baru kepala dua tapi ternyata boros. Terus lambungnya, apa mudah tinggi asam lambungnya, atau mungkin em, nafasnya nggak bisa nafas dalam-dalam. Jadi Mm-mm. banyak sekali indikator bisa juga dalam hal kulit. Apakah mudah berjerawat? Apakah mudah kering? Apakah mudah iritasi? Ah, terus bisa juga ah, kukunya, apakah mudah patah atau tipis? Atau untuk wanita, haid sama mensnya ada keluhan apa enggak gitu. Jadi itu indikator untuk menandakan kita itu bugar atau tidak. Atau mungkin untuk yang umurnya di atas 40 tahun, sudah minum obat dokter, tapi ternyata kolesterolnya nggak turun-turun. Nah, berarti something wrong itu sudah dalam ranah medis. Itu sih. Mm-mm. Oke. So, kalau misalnya kita mau sehat bugar, itu caranya seperti apa kok? Oke, Good question sih, karena zaman sekarang kan ini era informasi ya.
Mm-mm. Cuman dengan modal HP kita bisa ngecek semua informasi yang ada di dunia ini. Itu pro-nya sih. Kontranya, saking banyaknya informasi, kadang kita kena analisis paralysis. Bingung mana yang benar. Apalagi di Indo, tren kesehatannya kan sering gonta-ganti tuh. Mm-mm. Bawang aja banyak macam warnanya. Beras Iya, saja warna-warni. Dari putih, merah, hitam, nanti nggak tahu warnanya apa lagi. Jadi, pokoknya ah, jualan apa, dibilang apa yang bagus gitu ya, gue ya. betul. Jadi, saya ingin supaya teman-teman itu ah, mengambil langkah ekstra. Jadi, jangan ngikutin cara medis. Jadi, kalau misalnya medis itu melihatnya gini, orang kena kolesterol, kasih obat kolesterol. Orang pusing, kasih paracetamol. Nah, itu terlalu stereotip. Yang seharusnya kita lihat, orang pusing itu sumbernya kenapa? Bisa karena dia kurang tidur, bisa karena dia keracunan makanan, bisa karena dia telat makan, atau bisa karena dia putus cinta. Benar-benar Ya, sekali. Ha-ha. Harus jadi bisa nomor melihat. satu, betul. Jadi untuk kesehatan itu nomor satu, identify posisi Anda sekarang kesehatannya gimana. Terus kira-kira akar masalahnya apa? Itu nomor satu. Nomor dua, itu uh, merendahkan hati dan cari bantuan. Kadang modal Google itu tidak membantu. Misalnya Google Hmm, sakit kepala, nanti ditunjukinnya keluarnya tumor. benar-benar. Kadang Google Ya, itu menyesatkan ya, aku ya. ya saya sih pernah dulu ada pasien gitu, dia kena asam urat, kena gout gitu. Saya kasih resep, contohnya vitamin B kompleks, dia Google ternyata vitamin B kompleks bikin gagal ginjal. Aduh, itu Hmm. bisa dapat artikel dari mana saya nggak tahu. Cuman ya ada kalanya itu Google itu bahaya. Jadi Karena kan di Google itu kan ini ya, aku ya, kita kan bebas untuk mengupload segala sesuatu. Nah, betul. yang diupload sama si A dengan yang diupload sama si B belum tentu benar kok. Ya, mereka kan setiap Betul. opini itu kan beda-beda. Ya, nah Heeh. kalau di luar negeri, negara maju itu bisa di-report dan bisa di-take down. Dan di pemerintahannya mereka sendiri ada website khusus misalnya untuk depresi, mereka ada sendiri. Untuk ibu-ibu yang baru melahirkan anak sudah ada komunitas sendiri di tiap suburb, di tiap kode pos RT RW-nya. Kalau di sini kan masih belum. Jadi hoax sama mitos itu di sini merajalela. Makanya yang step nomor dua itu merendahkan hati dan get help, konsultasi. Tapi konsultasinya juga dengan orang yang benar-benar paham. Jangan ke orang yang jualan obat. Mm-mm. Gitu. Benar-benar. Ya, Ya, terus cuman ya itu sih. kadang orang di sini itu kalau misalnya sakit-sakit biasa itu kan mereka itu enggan ya kok untuk mencari seseorang yang untuk ditanyain. Karena biasanya yang mereka kalau misalnya udah ke dokter berarti itu adalah sesuatu yang masalah yang udah besar baru mereka itu mau ke dokter kok. Orang Indonesia kan Betul. banyak kan seperti itu ya. Iya, iya. Ya, Mm-mm. lebih ke backgroundnya orang Asia ya. Kalau ada masalah jangan sampai orang lain tahu. Iya, aib. Ya. Cuman kan zaman sekarang kan sudah modern gitu. Mm-mm. Jadi hotline untuk minta tolong juga banyak. Bisa juga secara online. Bahkan untuk saya sendiri kan saya prakteknya juga secara virtual. Bisa DM di Instagram saya atau WA. By the way, Instagram saya David Jessica 21 ya. Itu bukan nama Mm-mm. lengkap saya, itu nama saya dan istri, just info. Jadi memang saya memberikan layanan seperti ini karena saya juga punya background anggota keluarga saya yang malu-malu kalau mau minta tolong. Atau kadang memang minta tolong, ada yang sangat tidak malu untuk minta tolong dengan dokter, tapi dia referensinya merangkum diagnosa dari 3 dokter yang berbeda. Mm. Ada Mm-mm. kan yang gitu. Tapi setelah Mm-mm. setelah dia dapat diagnosa dari 3 dokter yang berbeda, akhirnya ke Singapura atau Penang, akhirnya lebih dengerin Ya, mereka. Yeng. benar. Yes. Itu Gitu. memang benar. Ya sekarang corona kan nggak bisa. Mm-mm. Iya Jadi benar kok. ya memang ada bagusnya juga kita mengambil langkah untuk menambah ilmunya kita.
juga kedua ya merendahkan hati untuk minta informasi dari orang yang benar-benar sudah belajar gitu. Terus kemudian Ya dari situ nanti juga cari orang-orang sekeliling kita yang bisa mensupport new healthy lifestyle kita. Karena susah kalau mau hidup sehat, apalagi mau bugar, kalau di sekeliling kita nggak terlalu support. Gitu. Jadi untuk sederhananya sih cuman perlu 3 tahap ini sih. Gitu. Karena dengan adanya langkah-langkah seperti ini, bisa membantu untuk memperbaiki pola hidup yang dimulai dari pola pikir yang lebih positif dan gambar diri yang lebih positif. Benar. Terus kalau misalnya mau hidup sehat itu, apakah ada standar makanan tertentu yang disarankan untuk hidup sehat? Kan sekarang itu kan banyak banget kok yang bilang bahwa A sehat, B sehat, semua sehat. Nah, padahal yang mana yang sehat sebenarnya gitu? Ya pada dasarnya yaitu kenali kebutuhan tubuh masing-masing dulu, baru nanti kita tentukan standar sehatnya kita. Karena standar bugarnya atlet dengan standar bugarnya ibu rumah tangga itu beda. Ya, jadi nomor 1, identify your need, identifikasi kebutuhan Anda, lalu mulai cari masalahnya di badan itu apa aja, gitu. Terus standar sehatnya itu mungkin supaya teman-teman tahu aja, badan kita ini kompleks. Kita memerlukan banyak nutrisi. Makronutrisi seperti protein, karbo, lemak esensial, terus air, terus serat, terus nanti yang mikronutrisi aja ada omega 3, 6, 9, CoQ10, GLA. Terus vitamin aja ada A, B, C, D, E, K. Vitamin B aja B kompleks, vitamin A aja ada family karotenoid. Belum mineralnya ada macam-macam. Dan ada lagi satu namanya fitonutrisi. Itu chemical yang dimana manusia belum menemukan namanya. Kayak vitamin C kan sudah ada namanya ascorbic acid, asam ascorbat. Tapi ini belum ditemukan namanya, tapi juga dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu namanya fitonutrisi. Basically itu yang kita butuhkan semua. Nah, untuk standar, untuk mendapatkan itu semua, ya mungkin tolak ukurnya, coba konsumsi barang makanan yang kita kelihatan bentuk aslinya. Maksudnya dari real food? Whole food, real food. Whole food, real food, oke. Yang dimaksud dengan bentuk aslinya itu contohnya misalnya sayur direbus gitu atau bagaimana? Maksudnya kalau mau makan apel, ya jangan apel yang diproses. Ya yang ada bentuk apelnya, jangan terlalu fokus, oh aku sudah konsumsi apel, ini jusnya udah aku minum 2 gelas. Nah, idealnya whole food dalam kondisi senatural mungkin secara alami. Nah, kalau kita konsumsi dalam bentuk seperti itu biasanya itu yang paling ideal. Ya, yang paling menyerupai bentuk aslinya gitu ya, Ko ya? Berarti ya. Tapi contoh ya kalau mau makan sapi ya jangan lihat sapinya gitu. Maksudnya dagingnya daging asli gitu loh. Tapi sekarang itu kan banyak banget kan sekarang ada yang namanya food technology tuh ya, Ko. Food technology itu kan apa ya? Memproses suatu makanan. Harusnya kan misalnya contohnya sayur. Sayur itu katanya kalau misalnya cuman di kebutuhan sehari dari tubuh kita itu kan sampai berkilo-kilo gitu kan. Kan nggak mungkin kita makan langsung 1 hari itu sampai berkilo-kilo sayur. Itu mereka ada yang sampai 1 kapsul itu terdiri dari berapa kilo sayur ini, buah ini, dan ini. Itu percaya nggak tuh yang seperti itu? Itu kita mesti lumayan kepo ya sama perusahaannya. Jadi kita sebagai konsumen kita punya hak untuk tanya lebih detail. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mereka harus bisa jawab secara official
Karena jika mereka jawabannya salah, itu bisa bisa naik banding. Tuh. Oke. Jadi ya kalau satu tablet terdiri dari beberapa itu memang make sense, tapi coba kita lihat cara mereka menjelaskan teknologinya gimana. Make sense apa enggak? Terus sertifikasi yang mereka tunjukkan itu abal-abal atau sungguhan? Kadang mereka ngomong itu natural, tapi begitu ditanya sertifikasi, ya mereka keluarin sertifikasi, tapi saya Google websitenya baru dibikin berapa tahun yang lalu lah, atau ya zaman now kan sekarang bisa bikin website gratis atau domain yang cuman bayar berapa kan bisa. Iya, ada bagusnya supaya kita lihat nomor satu dari sertifikasi. Misalnya kalau memang satu tablet isinya banyak sumbernya, ya coba dicek banyak sumbernya itu kuantitasnya berapa dulu. Kayak misalnya satu sachet ngomongnya mengandung royal jelly, ternyata kita cek royal jelly-nya cuma setetes, ya sama Oh aja. ya, benar sekali. Itu Gitu. namanya bahasa marketing ya gue. Oh iya, gitu. Ada misalnya ngomong, oh dari satu helai keju ini sama dengan berapa gelas susu. Ya benarnya nggak cuma merek itu, merek lain juga sama, nggak ada bedanya. Cuman bahasa marketingnya karena memfokuskan di situ, orang kira, oh ini konsentrat, gitu. Koko ada ini nggak kiat-kiat membantu kita supaya bagaimana sih untuk membaca suatu label kemasan tertentu supaya nggak menyesatkan. Itu caranya Oke. seperti apa ya, Ko? Oke. Mungkin untuk hal yang sederhana, kalau untuk melihat label, jangan cuma terpaku dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, Mm-mm. kadang di tabel itu coba lihat yang bawahnya juga, yang ingredient. Karena di situ akan ketahuan lebih detail, misalnya dia ngomong sugar, cuman 2 gram. Nah, tapi kita dari lihat yang di bawah itu ketahuan sugarnya itu yang aman atau tidak. Contoh kalau di label ya, yang perlu kita awas, Mm-mm. itu nomor satu lihat dari sugar, dari gula. Ya, jadi lihat gulanya itu lebih banyak ke yang sintetis atau yang organik. Kalau organik biasanya itu seputar fruktos, sukros, galaktosa. Semacam gitu. Kalau yang sintetik ya rata-rata yang di luar itu. Jika teman-teman nggak tahu yang mana ya gampang sih. Tinggal kasih contoh aja ngambil lihat label salah satu coba di Google aja. Nah, kalau seperti itu Google berfungsi. Itu jangan kalau saya pusing obatnya apa lah itu horor. Tapi kalau untuk sekedar melihat apa uh, Martitol itu apa? Nah, itu bisa dicek. Oh, ternyata gula yang seperti ini. Kalau teman-teman misalnya beli produk yang di label ngomongnya no sugar atau sugar free. Nah, itu bohong. Benar. Ya, the Mm-mm. point saya ngomong bohong. Jadi di ingredient itu pasti ada ya kayak xilitol, sorbitol apa gitu lah. Itu nanti di Google gitu. Dan biasanya gula-gula yang sifatnya sintetis itu nggak sekarang nanti keluhannya, tapi perlu konsumsi yang terus-terusan bertahun-tahun sampai akhirnya keluar masalah kesehatan. Dan teman-teman mungkin kalau label untuk sugar itu perlu sangat hati-hati terutama di produk untuk anak-anak ya, Mm-mm. yang bikin anak-anak susah makan yaitu gula-gula itu. Si gula. Apalagi di vitamin anak itu paling horor. Karena kadang memang dia mengandung vitamin C, tapi begitu lihat ternyata gulanya aja 90%. Tuh. Mm-mm. Please, mami-mami, misalnya mau kasih susu juga, saya sarankan yang putih aja kalau masih anaknya susah makan. Karena kalau yang ada rasa-rasanya itu ya bisa bikin lidahnya kebal, akhirnya pilih-pilih makanan. Mm-mm. Tuh, Setuju sekali. label apalagi ya. Uh, yang paling sering saya lihat sih itu sih gula. Kadang Gula. di vitamin yang harganya jutaan, ada testimoni ini bisa menyembuhkan kanker atau membantu diabetes.
Itu yang parah. Membantu diabetes, tapi ingredientnya itu ada 2 gula sintetis dan 2 gula organik. Hmm, hmm, Itu hmm. nggak masuk akal buat saya. Tapi tetap ya pilihan di tangan Anda yang punya duit. Terus paling ngeliat juga dari apalagi ya. eh, itu dulu aja kali yang paling common. Biasanya kalau saya ngeceknya itu, kalau misalnya label itu ada satu ingredients yang otak saya nggak bisa cerna, itu saya pasti tanda tanya. Ini apa sih? Biasanya kalau misalnya makanan yang biasanya menurut aku itu alami, itu bahannya itu paling misalnya apel ya apel gitu loh. Tapi kalau Betul. misalnya udah apelnya itu udah berubah, katanya itu menjadi apa-apa-apa yang saya nggak ngerti, otak saja aja nggak bisa cerna, itu berarti saya percaya bahwa ada sesuatu di dalamnya. Menurut saya sih seperti itu ya. Mm-mm. Betul. Ya Mm-mm. memang betul sih gitu. Ah, cuman ada kalanya kita juga perlu tahu bahasa chemicalnya vitamin gitu. Mm-mm. Ya vitamin B. Kadang di komposisi itu nggak ditulisin vitamin B. Kadang ditulis biotin gitu. Mm, Namanya mm-mm. bisa beda gitu. Jadi ada yang vitamin apa, ternyata setelah kita cek secara chemical, oh ini isoflavonoid gitu, atau maltodextrin. Nama apa itu? Ya kalau nggak ngerti makanya itu gunanya Google. Google. Gitu. Ya, Mbak Bener-bener. Google. Ha-ha. Jadi gini, kita itu butuh nggak sih kok setiap hari itu kita harus makan, maksudnya apa ya? eh Kebutuhan vitamin atau nutrisi masing-masing orang itu standarnya itu gimana ya cara lihatnya ya, aku? Yaitu seperti dari awal yang saya sebutin itu, badan itu punya indikator. Jadi seperti dari kulit, dari Mm-mm. under eye, dari rambut, dari pola hidupnya kita, apakah gampang ngantuk atau apa itu semua itu sudah memberikan kita hint, sudah memberikan kita uh, Standar alarm. ini. Iya, Hmm. hal yang perlu kita fokusin. Misalnya kalau susah tidur, itu bisa jadi karena oh syarafnya bermasalah. Karena apa? Oh kurang minum air ternyata. Gitu. Jadi memang setelah tahu dari situ baru kita coba dari makanan sehari-hari gitu. Atau mungkin kalau kurang bisa dibantu dengan tipe-tipe superfood seperti daun kelor, Hmm. cuka apel gitu, honey apa gitu kan banyak kan ya superfood yang sekarang ada. Tapi ada kalanya kayak teman-teman misalnya perlu vitamin D, dia berjemur, tapi kok keluhannya masih ada. Nah, di saat itulah makanya perlu namanya vitamin. Yang saya sebutin ini vitamin ya, bukan meal replacement. Oke, vitamin. Kalau meal replacement berarti kita itu pengganti makanan. Itu saya nggak sarankan kecuali Anda ada masalah lambung atau Anda astronot. Hmm, ya ya. Ya. Karena kita diciptakan punya gigi itu untuk mengunyah, bukan untuk ngejus semuanya terus diminum gitu. Jadi shake. Ya meskipun saya minum shake sih, cuman ya tetap real food is important. Uh, Terus kalau untuk vitamin juga sesuaikan dengan budget. Vitamin itu ada 2 macam. Ada yang sintetis, ada yang organik. Bedanya di mana? Contoh ya, ini ini organik. Badan kita ini organik. Hmm. Otomatis kita cuma bisa menerima barang organik. Oke, jadi saya memang lebih pro ke yang organik. Itu maksudnya yang campur tangan manusia itu nggak terlalu banyak dan tidak mengganggu komposisi chemical barang organik itu. Itu yang organik. Dan biasa organik itu ada gradingnya. Jika kalian lihat di botol vitamin, dia bilangnya natural. Itu maksudnya itu at least 10% dari komposisinya itu ada bahan organiknya. At least 10%. 10%. Ya, ya at least. Kalau misalnya mau yang 100% organik, ya beli apelnya langsung. Itu organik. Ya, jadi nggak Mm-mm. ada vitamin yang 100% organik. Kalau ada teman-teman yang menggembar-gemborkan ini 100% organik, hoax. Ya, hoax.
Ini setelah ini mungkin saya bakal dimusuhin beberapa orang sih. Tuh. Terus uh, uh, dari 10% ke atas bahan yang organik itu biasanya itu ada gradingnya, ada sertifikasi organik. Dilihat dari mana sumbernya, dia ngambil di perkebunan atau pertaniannya itu yang sifatnya organik atau tidak. Yang dilihat itu bukan tanamannya, tapi dari kondisi tanahnya. Sudah tercemar chemical berapa persen. Jadi organik itu ada yang 80%, 90%, 95%, 97%. Jadi ya dari situ biasa ya produk kalau organik itu biasa harganya pasti ekstra. Tapi kenapa ekstra? Karena badan untuk mencerna sesuatu yang organik itu langsung hanya one step, langsung dicerna. Kalau yang sintetis itu biasanya dibuatnya di laboratorium. Jadi misalnya vitamin C yang Anda beli dan biasa sintetis itu harganya murah. Jadi uh, yang dibeli itu misalnya vitamin C, ya memang benar vitamin C, asam askorbat. Tapi itu vitamin C-an. Itu belum tentu dari jeruk, bukan tentu dari buah-buahan. Itu cuman dia bikin chemical yang komposisinya menyerupai vitamin C. Jadi untuk tubuh menyerap, begitu menerima vitamin itu, dia kan menganggap, ini apa ya? Itu seperti kayak kita orang Indo, terus tiba-tiba ada orang Rusia datang ngajak kita ngomong. Bingung. Ini ngomong apa? Gitu. Bahasa roh. Nah, jadi biasa kalau kita dapat orang luar negeri yang bicara kayak orang Rusia, kan kita perlu interpreter, perlu translator. Nah, jadi perlu 2 step untuk kita mengenal, oh maksudmu seperti ini. Ya sama. Kalau kita konsumsi barang sintetik, itu stepnya ada 2 kali. Yang sintetis diubah menjadi organik, setelah itu baru diserap. Nah, kalau ternyata nggak semuanya bisa diubah jadi organik, akhirnya jadi sampah. Bisa dibuang lewat buang air besar atau buang air kecil atau keringat, tapi bisa juga ada yang nyangkut di liver atau ginjal. Gitu. Serem itu kok. Yang nyangkut-nyangkut Lumayan. itu nyerah. Nah, info ya, kalau sekedar nyangkut-nyangkut, di negara maju, lebih dari 20% limbahnya mereka itu dari tablet. Oke. Just info, misalnya mau lihat vitamin itu sintetis banget atau tidak, yang ekstrim sintetisnya tuh biasanya jika ditaruh di air mendidih, di gelas dengan air mendidih, Anda celupin aja, biarin selama sehari, lihat apakah terurai apa enggak. Lalu kalau diaduk, baunya itu, apakah itu baunya seperti bau rumput-rumputan atau bau yang lain? Kalau baunya lain, pasti sintetis. Tuh. Atau mungkin cara yang lebih sederhana, kalau seperti itu kan mesti beli dulu vitaminnya, kan rugi. Atau bisa lihat di labelnya, lihat aja PT yang memproduksi. Kalau ada farma-farma gitu, ya otomatis pasti sintetis. Tapi saya nggak mendiskreditkan yang sintetis ya, karena jika teman-teman sakit, dokter kan kasih obat, kan tetap efektif juga untuk badan. Jadi Benar. sintetis, it works, it's okay. Cuman memang jangan untuk jangka panjang aja. Gitu. Untuk urgent matters ya. Ya, gitu. Benar. Karena yang sintetis atau yang medis itu biasanya kerjanya lebih cepat. Kalau organik, itu biasanya misalnya kita minum susu protein yang organik, tujuannya kita mau gedein otot. Tapi kalau ternyata di badan, oh kamu kurang protein untuk ini, oh kurang protein untuk ini. Jadi mungkin sebelum ke otot, dia akan alokasi untuk yang lain-lain dulu, sampai akhirnya baru ke otot. Itu cara kerja yang organik. Kalau sintetis, misalnya dia fokus ke kolesterol, ya dia fokus ke kolesterol. Cuman fungsinya cuma satu, sudah dialokasi. Kalau organik, selalu sifatnya multifungsi. Jadi guys, please, kalau mau konsumsi vitamin, itu bukan permen ya. Jangan koleksi sampai 10 macam vitamin. Kalau vitaminnya itu organik, hanya dengan beberapa aja sih itu sudah multifungsi kok. Jangan beli vitamin, oh ini untuk jantung, oh ini untuk paru-paru, oh ini untuk liver. Jangan, itu bukan permen, please. Iya, teman saya itu aku pernah lihat dia itu sampai mengkonsumsi satu hari itu sampai puluhan 12 atau 13 ini loh apa?
kapsulan kok. Katanya ini untuk skin. Dan skinnya itu bukan cuma satu macam, tapi sekali konsumsi itu harus 4 biji. Astaga, 4 biji itu dikonsumsi tiap hari, itu gimana ya? Untuk Ya, kedepannya itu kan serem ya kok ya. ya kita doakan aja. Kita doakan. Ya, atau ya biasanya kalau saya kan agak kepo, jadi biasa saya lebih nanya fungsi maunya untuk apa. Jadi biasa saya lihat komposisinya tuh mungkin dari 10 macam vitamin bisa saya sederhanakan jadi cuma 3 gitu. Ya, itu Hmm. memang pelayanan saya. Jadi kalau memang mau DM, don't worry. Kalau tanya seperti itu saya nggak ngecas kok, santai aja. Kok ini ada yang nanya nih kok, sambilan kita Ya, jawab pertanyaan ya. Ini yes. ada yang nanya, oh ya kok tadi bilang kalau yang susah tidur butuh makanan-makanan yang mengandung apa? Tadi disebut daun kelor ya. Untuk yang Oke. masalah susah tidur, coba diiniin dulu kok. Kalau untuk susah tidur itu macam-macam ya. Um, Bisa jadi susah tidurnya karena haid sama mensnya nggak teratur, itu juga bisa. Bisa juga karena dia lagi stres, atau mungkin dia kurang minum air, atau dia kurang kalsium, atau dia kurang vitamin B kompleks, atau overall semua vitamin malahan gitu. Jadi biasa coba dicek aja susah tidurnya itu sudah berapa lama. Dan selain susah tidur, ada komplain yang lain nggak? Misalnya, oh ternyata ada asam lambung. Mungkin kalau Hmm. dengan kombinasi itu, oh saya ini kurang kalsium. Atau mungkin dikombinasi dengan, oh gangguan di kulit. Oh berarti kemungkinan dia kurang omega 3 atau kurang vitamin A. Gitu. Jadi pada dasarnya sih ya kalau mau cari makanan ya yang mau aman itu jangan kayak oke, saya akan makan bawang putih aja gitu. Oke, saya akan makan berry apa gitu. Jangan, jangan. Karena di dunia makanan itu never ending. Itu pasti bakal keluar superfood yang lain. Jadi mungkin patokannya di warna aja. Semua yang natural, semua yang organik, itu pada dasarnya mereka punya 5 spektrum warna. Ya, warna putih, warna hijau, warna merah, warna kuning atau oranye, warna ungu atau biru. Dah, 5 ini. Kalau ternyata ada vitamin atau vitamin yang di luar 5 warna ini, berarti itu sintetis. Hmm. Intinya gitu. Ya. Jadi misalnya teman-teman ditawarin, oh kalau minum berry ini dengan dosis tinggi, itu sehat untukmu. Memang benar. Cuman kita lihat dulu harganya berapa. Iya, Biasanya yang promosi saya itu dengan itu harganya itu bisa sampai 700.000 sampai 1 jutaan. itu lama-lama minumnya kanker kok, kantong kering. Iya gitu. Jadi Jebol kalau lama-lama. duitnya nggak cukup untuk yang itu, ya lihat aja warnanya dominan warna apa. Misalnya itu dominan warna merah. Ya udah, cari sayur dan buah-buahan yang banyak mengandung warna merah. Hmm. Tuh. Atau cari vitamin lain yang lebih murah, tapi mungkin perlu dosisnya lebih banyak karena tidak sepoten yang dijual mereka, tapi paling nggak kantong kering. Terus kalau misalnya kita mau tahu itu karena kurang omega 3 atau kurang kalsium atau kurang apa itu berarti kita harus ngecek di ini ya, ngecek darah gitu ya? Atau gimana? Bisa dari tes darah, atau ya, ya kalau saya sih ada list pertanyaan ya. Dari list pertanyaan udah ketahuan ya? Ketahuan biasanya. Karena Oh, kalau dari pertanyaan seperti ini kan ini belum terjadi penyakit. Ini masih keluhan. Jadi kalau keluhan itu masih signal-signal bisa, tubuh. betul. Nah dari signal Hmm. kan biasa kalau di dunia medis itu ada, atau orang teknik ya, saya kan orang teknik. Jadi saya tuh Mm-mm. ada flowchart. Pertanyaan A, ya atau tidak. Kalau iya, ada ini selanjutnya. Ini ya, jadi itu semua dari yang dia jawab akan kira-kira ketahuan, oh ternyata sumber masalahnya di situ. Kayak contoh, Hmm. saya punya pasien ya, ini udah manula ibu-ibu, dia dikomplain sama anaknya, mama ini kok sensitif, negatif thinking, ada berisik dikit gitu kok sudah komplain-komplain melulu.
Terus um, yang manula ini, nenek-nenek ini dia juga komplain, kok saya itu kalau tidur kadang panas, kadang dingin. Terus kok otot-otot saya kok sakit, kayak sering greges. Itu bahasa Indonesia apa ya? Terus Mm-mm. eh apa? Ya komplainnya seperti itu terus gampang cemas, susah tidur gitu, keringat dingin. Terus saya sempat ke dokter spesialis syaraf. Ya dikirain kan ada masalah kan di situ. Dikasihlah obat penenang sama obat tidur. Begitu ketemu dengan saya cek, oh ternyata masalahnya itu cuman menopause yang transisinya nggak sehat. Mm. Ya Ya, sudah, saya kasih Primrose 3 bulan selesai. Lepas dari obat dokter. sesimpel itu. Simple. Jadi ingat guys, untuk sehat itu simple dan nggak harus kantong kering selama kita tahu masalahnya. Ya bedanya cuman bedanya itu saya kuliah, Anda belum, gitu aja. Jadi jangan ragu untuk minta pertolongan kepada orang yang lebih expert dari kita. Bener gak kok? Siap. Eh, Tuh. Terus ini ada pertanyaan lain lagi. Jadi kalau minum must whey untuk naikkan berat badan boleh nggak kok? 1 minggu 4 kali berolahraga, run dan gym. Jadi untuk menaikkan massa tubuh ya. Iya, kalau Mass Way biasanya untuk itu. Bentar ya. Mm, Oke, Mass CD Link ya ini. Oke. Iya, feeling. Ah, pertama saya cek dulu, ini umurnya masih masa pertumbuhan atau sudah lewat dari umur 21 tahun. Si Ya, Diling ini tiga kayaknya udah 30-an tahun sih. Saya kenal. oke sip. Heeh. Nah, ah, ini perlu dicek badannya apakah tipe yang susah naik nggak berat badannya. Sekarang ini underweight atau sebenarnya dia itu normal tapi mau bulking. Umur 38 kok. Oh, udah dikoreksi. Ini umur 38. Nah, Ah, Kak Si Diling ini memang underweight atau gimana? ah, ah. Dilihat dari situ. Terus Heeh. selain mau naikkan berat badan, ada keluhan nggak? Biasanya kalau sudah kepala 3 itu ada indikator yang sudah muncul. Tinggi Gitu. 154, beratnya 43 kok. Berarti kurus ini kok. Oke. Oh, senasib dulu. Ya, ingat ya, untuk naikkan berat badan, tetap itu juga di mindset. Fokusnya jangan di beratnya. Oke. Kalau mau body ideal, badannya itu disehatkan, nanti badan akan menuju ke body ideal itu sendiri kok. Metabolisme tubuh kita itu diperbaiki dulu. Betul. Jadi dicek. Belum tentu kurang protein. Bisa jadi kurang cuman multivitamin. Gitu. Jadi nggak semuanya itu untuk menaikkan berat badan itu harus minum protein. Karena kenapa saya tekankan ini? Biasa kalau teman-teman kan lebih banyak yang mau ngecilin badan ya, fokusnya kan di bobot. Nah, sekarang saya balik untuk yang mau meningkatkan berat badan. Kalau fokusnya di bobot, terlalu banyak akhirnya konsumsi whey. Jangan sampai di saat sudah bobotnya ideal, kita kena masalah orang-orang gemuk, bablas. Hmm. Akhirnya Hmm. kolesterolnya naik. By the way, kalau mau konsumsi whey protein, jangan lupa konsumsi vitamin lainnya ya, karena protein itu uh, apa makronutrien, jadi perlu bantuan vitamin dan mineral untuk breakdown supaya bisa diserap tubuh. Kalau enggak, itu nanti bisa meningkatkan kreatin. Hmm. Ya, Jelas nggak Kak Si Diling? nggak apa-apa nanti kita DM-DM-an aja, just in case. DM, PM-PM-an aja. Iya, Gratis kok kalau cuma nanya-nanya tok ya, aku ya. nggak apa-apa. By the way, ini pelayanan ya, jadi don't worry. Mm-mm. Karena kebetulan kan saya sudah teman sama Cicuka. Mm-mm. Mm-mm. Jadi selama nanti DM bilang aja, oh kok saya dapatnya dari IG live-nya Cicuka. Eh, mau Ini, tanya gini 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 itu nggak apa-apa kok. Ya, iya. Kok ini ada pertanyaan lagi. Kalau bangun tidur, kaki tangan kaku, otot nyeri sendi itu karena apa ya, Ko ya?
Oke. Em, Ya itu juga dicek udah berapa lama keluhannya. Terus terakhir tes darah kapan? Karena kalau nyeri sendi ada mungkin siapa tahu ada asam urat atau mungkin ternyata kurang minum air, itu dehidrasi pun aja bisa gitu. Atau mungkin ini yang nanya cewek atau cowok ya? Yang mana ya? Kok nggak Niko, kelihatan? Niko Afra Kids. Niko harusnya cowok ya? Oh ya, Mm. atau mungkin dia jarang olahraga gitu. Jadi banyak faktor sih ya itu. eh Ya bisa mulai dari stretching atau apa, atau dia kurang minum yang mengandung kalsium itu juga bisa. Kadang kak, soalnya biasa kalau atlet-atlet tuh kalau ada masalah di otot, dia sering kram, kecetit seperti gitu-gitu itu biasanya karena kekurangan mineral. Oh, sama satu lagi nih ada DRG Agustini tanya kalau yang ada tertulis farma-farma itu sintetis, kalau yang organik iya, itu tinggal di email suppliernya apakah Anda organik. Nanti lihat aja jawabannya apa gitu. Atau bisa ditanya sumber nutrisi yang kalian ambil itu dari lab atau kalian punya perkebunan sendiri. Biasa mereka pasti jawab kok. Mhm. Ini yang tadi Niko itu adalah seorang cewek dan tidak ada asam urat. Oke. Kako sendi. Ada masalah di haid atau mens? Ini nggak apa-apa nih, saya tanya lebih detail publik. Atau mau DM-DM-an aja. Saya kalau nanya lumayan banyak loh, ngalang-ngalain paparazzi. Ini, kalau sering, jadi kalau yang masalah Mbak Niko nanti bisa di DM aja dengan Ko David ya. Jadi biar nggak terekspos semua orang tahu. Kalau untuk yang pertanyaan Sofia Nipola, kalau sering ada jerawat di bawah dagu itu kenapa kok? Ya, saya sendiri juga sering ada beruntusan-beruntusan. Please explain. Kalau yang tanya cewek, cek dulu haid sama mens ada masalah atau tidak. Itu satu. Terus kedua, terakhir ini makannya gimana? Pas stay at home ini apa banyak promo? Ya, atau ada juga jerawatnya itu size-nya besar atau kecil. Jadi ada yang bentuknya besar cuma satu dua atau yang kecil-kecil beruntusan gitu. Hmm. Ya, kalau misalnya besar itu biasanya dari apa uh, makanan. Kalau yang beruntusan-beruntusan itu kemungkinan bisa jadi karena gangguan tidur. Hmm. Gitu. Terus juga dilihat dari warna kulitnya. Apakah warna di sekitar jerawat itu beda dengan warna leher? Kalau warnanya beda, itu berarti sudah tahap radang. Nah, dicek mungkin skincare-nya lagi nyoba yang baru atau habis dari klinik. Ya, kita kan nggak tahu. Dan dari situ banyak lagi pertanyaannya. Ah. Nah ini kok, ada satu yang menarik. Mbak Niko nanti PM-PM-an aja ya dengan Ko David ya. Ini ada dari Mungsing. Hai, mau tanya sebenarnya micin MSG itu bisa efeknya seburuk apa ke badan kita? Terus saya sendiri masa nggak suka pakai micin, tapi banyak dikritik dibanding-bandingkan dengan orto yang makan micin itu tapi sehat panjang umur. Itu gimana kok? Hmm, Micin? ya, micin kan memang diciptakan kan supaya makanan yang kita, ya supaya lebih awet kan. Tapi kan yang perlu diawetkan makanannya, bukan kita. Kalau berarti kalau masak pakai micin itu gimana? Boleh Tapi atau suka salah enggak? sih. Saya juga suka micin. Berarti nggak Hmm, masalah. Gini, zaman sekarang kalau makan itu agak susah untuk cari yang tanpa micin. Ya tergantung sih, kalau punya duit pasti bisa nyari. Gitu. Cuman buat yang terbatas budgetnya, terpaksa kita ya hidup bersama dengan micin. Ya, makanya ini kita kan generasi micin. Eh, Cuman ini, kalau kita sudah kena micin, kena MSG, itu efeknya itu nomor satu kenanya di sistem pencernaan. hmm, Karena ini kan sintetis.
sintetis ini akan mengganggu satu dalam pengaturan keasaman dan alkalinya darah. Darah ya, bukan lambung ya. Jadi kalau orang ngomong, oh badanmu lebih asam atau alkali, tolong patokannya jangan di lambung, itu di darahnya. Ya, tuh. Terus kedua, ngefeknya juga bisa di enzim tubuh. Nggak cuma MSG, tapi synthetic sugar, gula sintetis itu punya efek di mana dia bisa merusak ekosistem di pencernaan. Kalau salah satu enzim udah terganggu, maka uh, enzim kan tujuannya untuk memecah-mecah makanan supaya bisa menyerap. Di lambung itu enzim satu untuk memecah ini, untuk menyerap nutrisi apa, itu beda dengan yang di usus 12 jari dan usus besar dan usus halus. Jadi kalau salah satu dari enzimnya itu keganggu, contoh ya, uh, enzim laktosa. Nah, saat kita masih baby, enzim itu banyak karena minum ASI. Gitu. Tapi tambah dewasa, kita nggak bisa minum susu sebanyak baby. Karena apa? Enzimnya udah berkurang. Ya memang Tuhan ciptakan kita seperti itu. Nah, MSG itu bisa merusak enzim itu. Sehingga kalau enzimnya rusak, penyerapan nutrisinya juga terganggu. Nah, mungkin 1-2 minggu nggak ngefek. Tapi setelah 5-10 tahun, tiba-tiba muncul polip, tiba-tiba kena buka lambung, tiba-tiba kena alergi, atau yang ekstrim, kalau enzimnya terlalu banyak yang kena efek, ada yang sampai muncul autoimun. Tuh. Jadi, uh, cara mengcounter micin-micin ini, ya dengan makanan organik. Seimbangkan. Kalau memang perlu makannya ada micin-micin, ya sayur buah-buahannya ditambah. Gitu. Atau cari aja vitamin atau suplemen yang organik. Ya, selalu ada cara untuk mengcounter kok, don't worry. Atau mengurangi resikonya. Make sense. Berarti kalau bisa dihindari, tapi kalau nggak bisa ya berarti dengan asupan makanan untuk mengcounter micin-micin Betul. tersebut. Jadi, Ya, ya jangan bilang sama orang-orang yang bilang, oh makan micin itu sehat, panjang umur. Jangan langsung didakwa, kau salah. Jangan. Siapa tahu mereka itu orang tua yang sibuk, nggak ada waktu untuk prepare makanan. Jadi mereka pakai alasan itu hanya untuk membela diri gitu. Ya, ini ilmu terima sendiri aja gitu. Jangan untuk mendakwa orang ya. ya karena memang kan setiap manusia itu kan tubuhnya berbeda-beda. Ada yang kondisi tubuhnya itu walaupun kena micin yang dengan dosis yang sama, si A itu bisa menerima, si B itu udah seperti apa gitu kan, kok? Yes, benar. Mm-mm. Ada Jadi juga kalau orang yang, misalnya, ya benar. jadi kalau misalnya si ibu yang orang tua yang panjang umur karena makan micin terus, berarti ada kemungkinan memang tubuhnya itu bisa mentoleransi micin-micin itu dalam jumlah yang lebih besar. Bener ya, kok ya? Oh, ya, Mm-mm. ya, gitu. Seperti itu. Gimana kok tadi? Lupa. Ini, kalau keluar kutil gimana, bro? Katanya parasit apa, bisa minum vitamin apa perlu detox? Oke. Nah, itu coba dicek kutilnya itu di satu area aja kalau menyebar di mana-mana. Tapi kalau seperti ini kan, sorry, karena saya bukan dokter, saya nggak bisa menganalisa kalau sudah penyakit. Ada bagusnya ini tanya ke dokter, karena mungkin kelihatannya kutil, tapi mungkin dari dimensi sama ketebalannya ternyata itu bukan atau apa, saya kan nggak tahu. Hmm, Tapi kalau memang benar. itu karena parasit, ya badan bisa meningkatkan antibodi dengan cara apa? Ya lengkapi aja vitamin sama mineral tubuh. Terus kalau memang ternyata parasitnya nggak bisa keluar, ya tingkatkan mungkin dari vitamin C-nya. Atau kalau misalnya kutil itu kan berhubungan dengan kulit, ya tingkatkan vitamin E-nya gitu. By the way, untuk detox juga saya perlu luruskan ya. Manusia itu sudah diciptakan punya badan, dia bisa detox secara alami. Setiap hari itu badan sudah detox. Makanya kita tiap pagi buang air besar dan pipis. Itu salah satu bentuk detox. Keringat itu juga detox. Jadi
saya sarankan jangan detox yang berlebihan, misalnya kayak 3 hari minum air aja. Atau Benar-benar. ada cuman minum susu selama 5 hari gitu. Oh, tidak. Itu detox Ya, termasuk nyawamu. kita mau Jangan, sehat, jangan. jangan menderita. Benar nggak? Ya, itu aneh loh. Soalnya kita itu satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan yang perlu detox yang aneh-aneh seperti itu. Kalau kita ngeliat sapi, ular gitu, nggak ada yang kayak gitu deh. Itu kan karena ini ya, manusia itu kan improve terus. Jadi pikirannya itu jadi aneh-aneh, harus apa, diet ala ini, diet ala ini. Semuanya kan banyak sekali sains-sains yang menurut pemikiran manusia sendiri-sendiri gitu loh tuh. Si A ngomongnya Iya, ini, si B ngomongnya ini. Terus gula sintetis itu maksudnya gula apa? yaitu biasanya ah itu benernya bisa Google sih. Ada eritritol, ada sorbitol, yang tol, all yang di belakang itu golongan gula-gulaan. Atau ose, ase, laktose, maltose, fruktose, lah itu gula. Itu guide yang paling gampang. Ya, Oke. Kok apa benar susu sapi bisa menyebabkan autoimun? ah Susu. ya dan tidak. Gimana? Em, tergantung susu sapinya ngambil dari mana. Karena food teknologi, kadang susu sapinya itu kalau di negara maju dia ada hormonalnya. Karena di trigger dengan hormon supaya produksi susunya ekstra. Nah, contoh reaksi dari situ, nah itu terutama yang konsumsi whey protein, itu terkadang badan orang Asia itu terbiasa makan herbal, rempah-rempah, terutama orang Indo. Kita itu tidak terbiasa minum susu sapi. Orang Indo itu gitu. Kita baru mulai minum susu sapi itu setelah zaman penjajahan orang-orang Eropa, terutama Belanda. Baru kita tahu artinya cake, biskuit. Nah, itu karena mereka. Kalau tanpa mereka, kita cuma taunya klepon, putu. Oke? Okay? Ya, nah susu sapi yang sudah kena hormonal gitu, atau sapi yang makannya pellet, bukan makan rumput alami. Nah, pellet itu kan dari vitamin sintetis tuh. Itu bahasanya mereka tuh premix. Jadi vitamin dalam bentuk bubuk diaduk dalam bentuk bubuk terus dicampurkan dengan tepung terus ya udah makannya itu. Nah, itu mempengaruhi kualitas susu sehingga susu itu jadi sintetis. Hmm. Jadi begitu dikonsumsi oleh kita, karena itu susu dengan karakter susu yang berapa persen sudah hilang, maka badan perlu 2 kali step untuk mencerna. Nah, nanti dilihat itu bakal nyerang enzimnya juga atau tidak. Terus susu sapi, kalau saya sarankan juga jangan beli yang ada rasanya gitu, yang normal aja. Karena yang ada rasanya itu pasti dikasih gula ekstra. Gitu. Benar sekali. Itu belum tentu Dan fruktosa. ini juga berlaku tidak hanya untuk susu sapi, tapi juga daging-daging ya. Daging ayam Oh, yang disuntik, terus udang-udangan, kemudian ya, sapi ya Mbak, ya aku ya. Karena betul. saya sendiri Aduh, ada teman yang ini, yang mempunyai tambak udang. Jadi dalam beberapa bulan aja udangnya itu udah besar-besar karena mereka itu memang untuk ngejar ekspor. Nah, mereka betul. bilang itu dikasih vitamin, tapi vitaminnya yang membuat si udang kecil itu menjadi besar itu kan kita harus tanda tanya ya, apa sih vitamin yang di dalam vitamin itu dalam Betul. beberapa bulannya bisa besar. Sebenarnya nggak cuma udang sih, sayur buah-buahan yang kita minum juga seperti Iya. itu. Bahkan petani di Indo aja, ada beberapa itu yang info ke saya, kita ada pupuk yang bisa membantu supaya daunnya bentuknya kayak gini, atau bisa bunganya sampai bentuknya seperti itu. Itu sudah keren banget, bisa memanipulasi genetika. Nah, misalnya susu sapi agak susah, akhirnya cari susu kedelai. Kedelai itu juga hati-hati karena itu juga banyak yang komponennya itu genetically modified organism, di mana terjadi kawin silang atau disuntik genom apa supaya lebih kuat atau produksinya lebih banyak gitu. Jadi
ada kalanya kalau kita beli sesuatu seperti itu, coba cari aja label. Ada kok tulisan non-GMO. Itu mungkin Mm-mm. harganya ekstra dikit, paling beda 1.000 atau beda 2.000 gitu. Tapi worth it, karena kalau non-GMO itu ya kemungkinan efek sampingnya lebih rendah gitu. Sama jangan takut ya kalau minum susu yang kayak full cream. Karena susu Mm-mm. pada dasarnya secara alami itu ya memang sudah full cream Iya, gitu. benar-benar. Biasa levelnya emak-emak atau ngkong-ngkong, eyang-eyang gitu ngerti kok maksud saya. Terus kok untuk permen yang sugar free sering ada aspartam di dalamnya. Saya pernah dengar itu bahaya. Ya, aspartam Wah, itu ah, salah satu ya sintetis juga. banget. Mm-mm. Sintetis. Iya, Aku ya saya termasuk ada suka pasien, minum. ya ya, suka apa? Gimana, gimana? Gimana kok? Ya Lanjut. kayak saya sendiri itu ada beberapa pasien yang misalnya dia mau berhenti dari rokok, akhirnya dia larinya di permen. Supaya dia nggak kena diabetes, akhirnya dia konsumsi yang sugar free. Sugar free itu xilitol biasanya. Nah, ada tol-tolnya, berarti ada sugarnya. Mm-mm. Dan biasanya ya bisa dilihat itu kadang ada warning. May cause laxative effect atau bahasa Indonesia bisa mengakibatkan efek laksatif. Yaitu berarti efek ke pencernaan gitu. Nah, Hmm. bahayanya kalau terus-terusan, satu, asam lambungnya bisa nggak stabil, dua, bisa penipisan dinding lambung, tiga, bisa kemasukan virus helikobacteri, uh, empat, bisa tukak lambung atau sariawan di lambung. Hmm. Macam-macam Kayaknya sih. Kayaknya next time kita harus invite Ko David untuk jelasin lebih lebih lanjut tentang masalah lambung karena ini adalah penyakit merakyat ya. Setiap orang itu paling banyak Lumayan. pertanyaannya itu lambung gimana, GERD gimana. Itu adalah masalah yang paling sering ditanyain. Kok memangnya bedanya Betul. susu full cream sama susu yang biasa atau ada label whole flag-nya apa, Ko? Udah masuk ke topik susu-susuan ini. Ini udah 25:08 loh. Ini kita lanjut terus atau kalau misalnya ini gimana kok? Kalau mau bisa DM kok ya. Karena ini never ending. Biasa kalau IG live Never saya itu ending ya. banyak Gawat. pertanyaannya. Beneran. Iya. Ini IG live saya soalnya pasti udah gitu biasa. 25:08. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mati, tiba-tiba udah end, kalian DM sendiri ke Ko Davidnya ya. Atau next time Sorry kita ya. kita invite lagi. 1 menit lebih lagi. Kok jelasin kok gimana kok tentang Eh, susu-susuan. kalau Itu nanti susu aja itu deh. Gimana? Susu kalau gimana? mau dirangkum, susu yang paling bagus memang ASI. Sekalian jawab yang sebelum, yang setelah ini. Jadi kalau susu sapi memang nggak terlalu ideal, tapi untuk convenience, untuk kenyamanan, memang kita minum susu nggak apa-apa. Yang paling ideal itu fresh milk, yang biasa belinya di kulkas. Ya, tapi untuk yang luar pulau, kadang untuk cari yang fresh milk itu susah. Ya, mestinya di kampung ada sih. Cuman kalau memang susah, ya full cream atau skim itu udah oke. Misalnya ada labelnya low fat, ya tergantung pabriknya. Kadang ada yang low fatnya itu kan rasanya hambar, biasanya dikasih karbo ekstra atau gula ekstra gitu. Tapi tiap produsen itu beda-beda kok, ya. Atau mungkin bisa ditutup dulu. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan asam laurat, ya selain di ASI itu ada di extra virgin coconut oil. Itu juga Betul, ya, apa ada apa asam lauratnya yang cukup tinggi, ya. Kemudian kok coba dirangkum Doko untuk sehat itu kita harus gimana aja kok untuk ya, mengakhiri sesi kita. ya. Untuk sehat, jangan lihat cuman dari bobot, tapi lihat secara holistik. Sehat itu banyak aspeknya. Kesehatan itu hanya salah satu. Ada juga kesehatan di mental atau spiritual, kesehatan finansial, kesehatan relationship, kesehatan di family, banyak hal. Jadi kelihatannya sepele, tapi semuanya itu berhubungan dengan kesehatan badan juga. Jadi invest ke kesehatan karena itu investasi yang bisa balik modal paling tinggi. Oke, 3 detik. Thank you ya, Ko. Bye-bye.